Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa Ta'ala, Zat yang Maha Agung, yang telah melimpahkan beberapa kenikmatan kepada kita semua. Satu di antaranya, alhamdulillah, kita masih dapat menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu jamaah sholat subuh di Masjid Nurul Iman yang kita cintai. Insya Allah nanti akan kita lanjutkan dengan kajian ilmu. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta umatnya yang selalu mencintai beliau hingga akhir zaman. Jamaah rahimahani wa rahimahullah, izinkan kami dari pengurus DKM untuk menyampaikan beberapa hal. Di antaranya yang pertama, kami pengurus DKM Nurul Iman dan Cahaya Sunnah mengaturkan jazakallahu khairan kepada Ustaz yang kita cintai, Ustaz Daris Abu Nawfal hafizahullah ta'ala beserta tim. Kemudian kami himbau kepada para jamaah untuk mengikuti kajian ini dengan tertib dan aman tanpa ada gangguan, dan juga bagi jamaah yang membawa putra-putrinya mohon dijaga dengan tenang. Insya Allah kajian ini akan berlangsung sampai dengan jam 7 dan akan diberikan kesempatan untuk bertanya melalui pertanyaan bisa nanti melalui lisan maupun tertulis, tergantung dari nanti Ustaz yang akan menentukannya. Marilah kita jemaah sekalian, sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami serahkan kepada Ustaz untuk menyampaikan materinya. Fadhilul Maskur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebelum kami menyampaikan kajian di subuh hari ini, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazakallahu khairan kepada Bapak Imam dan kepada DKM Masjid yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan kajian di subuh hari ini. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dipaparkan oleh Nabi SAW. Ada 3 orang yang masuk ke dalam surga dikarenakan satu anak panah. Yang pertama yang buat panah, yang kedua yang menyerahkan panah,
Dan yang ketiga yang mana semua orang-orang yang mereka terlibat dalam kebaikan, dalam ketaatan, maka mereka akan mendapatkan pahala yang sama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana yang telah tersampaikan, kajian kita di subuh hari ini bertema ya hidup bahagia di bawah naungan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita berbicara jauh tentang prinsip atau hal-hal yang akan membuat kita bahagia dengan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ayat yang cukup populer ya, yang semua kita menghafalnya atau minimal sudah sering kita dengar. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam suri tauladan untuk kalian semuanya. Nah, kapan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat ini? Ada kejadian apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkhabarkan sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang paling terbaik untuk kita. Nah, kalau kita membaca dan menelaah dari ulama tafsir, mereka menyebutkan dan menerangkan bahwasanya ayat ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika terjadi perang Ahzab, di mana kaum muslimin dikepung oleh orang-orang musyrikin yang mereka ingin masuk ke kota Madinah yang berhari-hari dengan waktu yang cukup lama pada waktu itu. Kemudian Nabi SAW dengan para sahabatnya, sebagaimana yang diriwayatkan Salman Al-Farisi menyarankan kepada Nabi SAW untuk membuat parit. Parit yang cukup dalam dan cukup lebar yang dikorek pada waktu itu, yang digali, yang mengelilingi sebagian kota Madinah agar orang-orang kafir pada waktu itu tidak masuk ke kota Madinah. Dan di tengah kesempitan muslimin, di tengah kesulitan hidup, pemboikotan dari orang-orang kafir, disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan muslimin semuanya. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Maksudnya kemenangan untuk kalian, pertolongan kalian, kebahagiaan hidup kalian di dunia dan di akhirat. Apakah dalam keadaan senang ataukah dalam keadaan sulit, maka jalan keluarnya adalah dengan kalian mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, as-sunnatu kasafinatun Nuh, man raqiba faqad naja. Nah, sunnah itu bagaikan kapal Nabi Nuh. Siapa yang mereka mengendarainya, dia akan selamat. Siapa yang dia tidak mengendarainya, maka dia akan tenggelam. Maka siapa saja di antara kita yang ingin mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan kesuksesan dunia dan akhirat, maka tidak ada cara dan jalan kecuali mengikuti sunnah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, para hadirin, sebelum kita berbicara, ada baiknya untuk kita mengenal apa maksud daripada sunnah itu sendiri, karena beraneka ragam definisi-definisi yang definisikan dan kemudian tersebar di masyarakat, yang akhirnya ada sebagian masyarakat mereka memahami sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Jadi ketika disampaikan ini sunnah Nabi, maka mereka buat kesimpulan kan sunnah itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sehingga dengan pemahaman yang seperti ini, banyak orang-orang yang kemudian mereka meninggalkan mengamalkan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disinilah kita ingin menundukkan makna dari sunnah itu sendiri. Baik, di dalam menyebutkan
definisi, para ulama kita akan membahas dari sisi bahasa dan juga dari sisi al-istilah. Jadi sunnah itu ada yang makna secara bahasa, ada makna secara al-istilah. Adapun makna sunnah secara bahasa itu artinya adalah jalan, at-thariq. Saya bisa ulangi, sunnah secara bahasa ya, itu artinya adalah thariq, jalan. Bisa dia merupakan jalan kebaikan ataukah jalan kejelekan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Tirmidzi dan juga disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayanqusa min ujurihim syai'un wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayanqusa min auzarihim syai'un." Perhatikan baik-baik. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelum saya artikan semuanya, menyebutkan ada dua sunnah. Ada sunnah yang bentuknya hasanah, ada sunnah yang bentuknya sayyi'ah. Ada sunnah yang maknanya baik, ada sunnah yang maknanya jelek. Beliau mengatakan, barang siapa yang seseorang berbuat sebuah jalan di dalam Islam ini dari jalan yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengamalkan jalan yang telah dia buat tadi, tanpa mengurangi sedikit pun pahalanya. Dan barang siapa yang seseorang berbuat jalan dari jalan yang jelek, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikuti kejelekannya tersebut tanpa mengurangi sedikit pun dosanya. Ya, jadi ketika kita memahami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di sini sunnah dari sisi apa? Bahasa. Jadi jangan kita buat kesimpulan, jadi ada sunnah Nabi jelek ya. Iya, ini bukan sunnah Nabi jelek, tapi sunnah dari sisi apa? Bahasa. Artinya adalah jalan. Nah, adapun sunnah dari sisi definisi, maka di sana banyak definisi yang disebutkan oleh para ulama tentang apa itu sunnah sesuai dengan konteks dan sesuai dengan siyak ya pembicaraan. Terkadang sunnah itu adalah muqabilul Quran. Tapi sunnah itu adalah kebalikan dari Al-Quran. Kalau Al-Quran itu kalamnya Allah Subhanahu wa taala, adapun sunnah itu ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran, ketika seseorang membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka per huruf yang dia baca dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin itu diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf, dan setiap satu huruf memiliki 10 kebajikan. Adapun hadis atau sunnah adalah ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang seseorang itu tidak diberikan pahala per huruf yang dia baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti dia membaca Al-Qur'an, tetapi dia mendapatkan fadilah. Misalnya dia membaca man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Hadis Rasulullah mengatakan, barang siapa yang seseorang beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik ataukah diam. Berapa huruf di sini? Banyak huruf. Apakah setiap huruf yang dia baca dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dia akan mendapatkan pahala per huruf 10 kali? Tidak. Ya, karena itu hanya berlaku pada Al-Qur'an, tidak berlaku hukumnya pada hadis. Nah, apa dalilnya? Yang menunjukkan adanya perbedaan antara Al-Quran dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, maka hendaknya di antara kalian yang menjadi imam a'lamukum bil Quran. Apa kata Rasulullah?
Hendaknya menjadi imam di antara kalian adalah orang yang paling faham dengan Al-Quran. Nah, kalau seandainya ya dari sisi pemahaman dia kepada Al-Qurannya sama, kemudian kata Nabi apa? A'lamakum bis sunnah. Taib. Kalau Al-Qurannya sama, ya sama-sama nih Qurannya sama-sama kuat, maka setelahnya pilihlah yang paling faham dengan sunnah. Faham? Sehingga dengan hadis ini kita bisa memahami bahwasanya Al-Quran adalah kalamnya Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam mushaf Al-Quran. Adapun sunnah adalah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, sampai di sini paham? Kemudian para ulama fikih, ketika mereka menyebutkan ahkam syariah, hukum-hukum dalam Islam itu ada 5. Ada hukumnya wajib, ada hukumnya haram, ada hukumnya sunnah, ada hukumnya makruh, ada hukumnya mubah. Jadi semua hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran, begitu juga dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu berputar pada 5 hal: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Makanya di sana ada pembagian tersebut supaya orang bisa membedakan mana yang hukumnya wajib dan mana yang hukumnya sunnah. Mereka mengatakan wajib adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Perintahnya adalah perintah yang ilzam, yang apabila dia meninggalkan dia berdosa. Nah, kemudian ada hukum-hukum yang apabila dikerjakan itu mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan tidak berdosa. Faham? Tetapi tidak bisa difahami bahwasanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kembali kepada definisi yang kita sebutkan tadi. Tidak. Karena ada di antara sunnah Rasulullah itu merupakan rukunnya ibadah. Ada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu sebuah kewajiban dalam ibadah. Ada daripada sunnah Rasulullah ketika seseorang tidak mengimaninya dia bisa kufur. Jelas ya? Jadi nggak bisa difahami sunnah itu ya dikerjakan mendapat pahala dalam semua amalan Nabi SAW. Tidak bisa. Saya ingin tanya kepada jamaah semuanya. Orang kalau tidak baca Al-Fatihah sah nggak sholatnya? Sah nggak sholatnya? Nggak sah. Nggak sah. Apa dalilnya? Orang yang membaca Al-Fatihah tidak sah sholatnya? Dalilnya dari hadis Rasulullah. Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang tidak baca Al-Fatihah. Berarti ini kan ucapan Nabi. Ucapan Nabi adalah sunnah. Sunnah dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Berarti boleh dong kita membaca Al-Fatihah, enggak baca Al-Fatihah dalam salat kita? Enggak bisa. Ya, karena definisi sunnah yang kita sebutkan tadi adalah definisi untuk menerangkan sebuah hukum. Ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah. Bukan maksudnya semua perbuatan Nabi, semua ucapan Nabi itu dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan berdosa. Enggak. Ada ucapan-ucapan Nabi itu adalah rukun ibadah itu sendiri. Yang seseorang ketika tidak mendatangkan rukun itu dia nggak sah sholatnya. Kan seperti itu. Apakah ada perintah dalam Al-Quran nas baca Al-Fatihah dalam sholat kamu? Ada, adanya dalam hadis. Ya, dalam Al-Quran datang dengan lafaz yang iqra' ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang mudah bagi kau dari Al-Quran. Tapi penjelasan tentang Al-Fatihah itu hanya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga misalnya ada orang mengatakan saya tidak percaya adanya azab kubur. Enggak percaya saya. Saya nggak percaya adanya nikmat kubur, saya nggak percaya. Saya nggak percaya kalau dalam kubur itu ada malaikat yang akan bertanya man rabbuk, wa ma nabiyyuk, wa ma dinuk. Apa hukumnya orang seperti ini? Nggak percaya adanya azab kubur, nggak percaya ada nikmat kubur, tidak percaya ada pertanyaan malaikat dalam kubur. Apa hukumnya? Bisa keluar dari Islam. Siapa yang mengkhabarkan kepada kita adanya malaikat yang bertanya man rabbuk wa man nabiyyuk? Siapa? Nabi SAW. Apakah ada dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwasanya akan ada malaikat yang bertanya man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk? Sepengetahuan saya ketahui tidak ada. Yang ada dalam sunnah. Berarti ada dari sunnah Rasulullah yang seseorang ketika tidak meyakininya dia bisa keluar dari Islam.
Jelas ini para hadirin? Jadi definisi para ulama usul, dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa, itu adalah pembahasan tentang sebuah hukum yang bukan digeneralkan. Semua sunnah Nabi SAW kembali kepada definisi ini. Jelas ya? Baik. Kemudian yang ketiga, ya, sunnah itu adalah kebalikan dari yang bukan sunnah. Baik. Kalau sunnah adalah sesuatu yang diajarkan oleh Nabi SAW dan dipraktekkan oleh para sahabatnya, adapun kebalikannya yaitu sesuatu yang tidak pernah dicontohkan oleh Nabi SAW. Jadi ini dua hal yang tidak akan bisa dikumpulkan. Iya, ini sunnah atau istilahnya para ulama, mereka menyebutkan dengan bid'ah. Jadi sunnah itu adalah kebalikan dari kebid'ahan. Apa kata Nabi SAW dalam hadisnya? Rasulullah SAW mengatakan, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku 'alaiha bin nawajid wa iyyakum wa muhdatsatil umur." Baik, saya ulangi kembali atau saya artikan. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada para sahabatnya, "Alaikum bisunnati." Wajib bagi kalian berpegang teguh di atas sunnahku dan juga di atas sunnahnya para khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, tamassaku 'alaiha, gigit dengan gigi geraham kalian, kata Rasulullah. Apakah Nabi berhenti di sini? Nabi nggak berhenti di sini. Setelah beliau perintahkan kepada kita untuk berpegang di atas sunnahnya beliau, kemudian Nabi SAW mengatakan apa? Wa iyyakum, hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang kebalikan daripada sunnah itu sendiri. Apa itu? Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hati-hati kalian dengan perkara-perkara yang baru, karena perkara-perkara yang baru ini akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kita sebagai seorang muslim yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad SAW, kita tidak boleh anti, kita tidak boleh alergi, kita tidak boleh misalnya ketika membahas sebuah perkara yang disebut dengan kebid'ahan. Tetapi yang keliru ketika seseorang membid'ahkan semua amalan yang amalan itu nggak pernah diamalkan. Nah itu salah. Jadi ketika kita ingin membahas tentang sebuah amalan kebid'ahan, ini sesuatu yang telah diingkari oleh Nabi. Sesuatu yang diingkari oleh Nabi kita harus takut. Nggak boleh kita sepelekan. Nggak boleh kita anggap enteng. Jelas ya? Karena ketika kita menganggap enteng sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW, ini kita khawatirkan kita akan mendapatkan kehancuran. Para hadirin, perang Uhud, kita semua tahu ya kisah perang Uhud. Ya, muslimin itu sudah dalam keadaan menang pada waktu itu. Khalid bin Walid pada waktu itu masih musyrik. Setelah dipukul oleh pasukan muslimin, dia sudah lari jauh sudah. Sampai-sampai Rasulullah dan para sahabatnya sudah membagi harta rampasan perang pada waktu itu. Karena musyrikin sudah menjauh. Nabi SAW sampaikan kepada Jabir bin Abdullah dan 50 pasukannya pemanah yang ada di Bukit Rumah pada waktu itu, beliau berkata, jangan pernah kalian turun sampai aku mengirim utusan kepada kalian, baru kalian turun. Ini peringatan Rasulullah kepada mereka. Jangan turun. Hati-hati, jangan turun. Kemudian sebagian sahabat yang diingatkan oleh Nabi SAW tadi jangan turun, akhirnya mereka beristihad, wah ini perang sudah selesai, Nabi sudah membagi antara perang dan musyrikin juga sudah lari. Akhirnya mereka turun. Apa yang terjadi? Khalid bin Walid dari kejauhan dia melihat kembali ke belakang dan kemudian beliau mendapatkan di bukit tersebut sudah apa? Sudah apa para hadirin? Sudah tidak ada pasukan pemanah kecuali sedikit saja. Kemudian mereka kembali lagi ke arah Uhud. Kemudian terjadilah apa yang terjadi, syahid 70 sahabat Rasulullah SAW yang kemudian Nabi tersungkur dalam sebuah lubang dan kemudian topi yang digunakan oleh Nabi untuk menutupi kepalanya, besinya itu masuk ke pipi Nabi SAW. Saking sakitnya kondisi Rasulullah pada waktu itu, Talha bin Ubaidillah tidak menarik
ya besi yang masuk ke dalam wajahnya Rasul dengan tangan beliau, tapi ditarik oleh Talha bin Ubaidillah dengan gigi beliau, supaya jangan hanya Rasulullah yang merasa kesakitan, tapi juga beliau merasakan kesakitan apa yang dirasakan oleh Nabi SAW. Perhatikan teman-teman semuanya, mereka sudah menang ini, mereka sudah menang. Ya, tetapi ketika satu perintah Rasulullah SAW tidak diindahkan, berbaliklah, ya, sampai gugur 70 para syuhada Uhud. Jadi di sini kita mesti hati-hati, nggak boleh menyepelekan apa yang pernah diingatkan oleh Nabi SAW. Jelas ya, tetapi tidak boleh sembrono, tidak boleh sembarangan, ya, tidak boleh sembarangan. Kita harus kembali bagaimana para ulama membahas, bagaimana para ulama menghukumi, ya, bagaimana para ulama meracik sebuah hukum. Ketika para ulama mereka telah menerangkan, oh ini perkara khilaf, ya, perkara khilaf yang seorang harus berlapang dada, ya udah kita berlapang dada. Kan seperti itu kan? Iya, nanti baca dalam sholat, ada yang mau baca bismillah, ya, jaharnya bismillah, ada sirnya bismillah. Oh ini adalah pandangan-pandangan ulama. Ada yang mengatakan demikian, ada yang mengatakan, ya sudah kita berlapang dada. Kan begitu? Iya, nanti ada pembahasan para ulama, khilaf ulama dalam masalah kunut subuh. Ada yang menganggap kunut subuh itu sesuatu yang dipraktekkan dalam sholat subuh. Ada sebagian ulama yang mereka tidak mensahihkan hadis tentang kunut subuh, mereka mendhaifkan tentang kunut subuh, kemudian mereka tidak praktekkan. Ini hal yang biasa kan dalam masalah fikih. Ya, tetapi jangan sampai kemudian kita bermusuhan dengan saudara-saudara kita karena sekedar apa? Wah, ini orang kunut ini, itu musuhnya Allah. Na'udzubillah. Gimana ente mengatakan orang kunut musuhnya Allah? Ini perkara khilaf di kalangan para ulama Islam. Bisa difahami ya? Ada hal-hal yang di para ulama menghukumi, oh ini perkara bid'ah, ini perkara yang harus kita jauhi. Ya sudah, kita jauhi. Ini bukan perkara yang seseorang boleh mendekatinya. Bisa difahami ya? Jadi jangan antipati dalam membahas masalah bid'ah. Tetapi seperti saya katakan tadi juga tidak sembrono. Harus difahami mana yang itu adalah ijtihad di kalangan para ulama, mana bentuknya adalah khilaf yang kita boleh berlapang dada. Ya, tidak boleh untuk saling mengkafir-kafirkan, nggak boleh saling mengatakan ahlun nar, apalagi mengatakan musuh Allah. Dalam hal-hal yang itu adalah sifatnya ranah di kalangan khilaf di kalangan para ulama. Maka ini perlu untuk kita bahas supaya kita paham permasalahannya. Paham ya? Karena manusia dalam bab ini akan selalu manusia itu akan dibagi menjadi tiga. Ada yang ekstrim, ada yang bermudah-mudahan, ada yang di tengah-tengah. Ya, yang ekstrim apa? Yang ekstrim pokoknya apa yang saya nggak amalkan maka semuanya sesat. Nah, ini ekstrim. Ada orang mengatakan pokoknya semua amalan orang-orang semuanya baik, nggak ada yang nggak baik. Apapun. Ya akhirnya ketika dia itu terlalu bermudah-mudahan, orang Syiah juga baik. Ah, ini kan bahaya ini. Bagaimana orang Syiah baik mencela istri Rasulullah, mencela sahabat Nabi SAW, ini juga nggak benar. Tapi kita ingin berusaha berjalan di atas jalan yang tengah. Mana yang itu adalah khilaf di kalangan para ulama, yang kita saling berlapang dada, tetap saling mencintai sesama saudara kita muslimin. Mana yang sifatnya memang hal itu adalah bid'ah yang harus kita jauhi bersama-sama, karena Rasulullah telah mengingatkan kita akan perkara tersebut. Bisa difahami ya? Jadi sebenarnya itu adalah untuk keindahan teman-teman semuanya. Ya, bukan untuk permusuhan, agar kita tahu mana yang hak dan mana yang batil. Bisa difahami ya? Baik. Kemudian sudah berapa hal kita sebutkan tentang sunnah? Sudah 3 ya. Kemudian yang keempat, ya sunnah itu kalau kita kembali definisinya para muhadditsun, ahlul hadis, mereka mengatakan sunnah adalah segala sesuatu yang diucapkan oleh Nabi SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan juga yang diikrarkan, yang didiamkan oleh Nabi SAW, ya, maka itu semua adalah sunnah dari sunnah Rasulullah SAW, dan itulah bentuk aplikasi dari ajaran Islam itu sendiri. Islam tidak akan mungkin berdiri sendiri tanpa ada ya praktek yang dipraktekkan oleh Nabi. Jadi apa saja yang dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, itu adalah Islam itu sendiri.
Bisa difahami? Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafah. Hai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara totalitas. Bagaimana cara kita masuk Islam secara totalitas? Kita masuk Islam secara totalitas, yaitu kita berusaha untuk mempraktekkan amalan-amalan Nabi SAW dalam kehidupan kita. Kita berusaha totalitas, optimal dalam mengikuti sunnah Nabi SAW. Makanya seorang ulama, Al-Imam Barbahari, ulama Syafi'iyah yang hidup pada tahun 200 Hijriah, beliau berkata, "I'lamu rahimakumullah, innal Islam huwa sunnatu wa sunnatu hiyal Islam." Ketahuilah yang semoga Allah merahmati kalian semuanya, bahwasannya Islam itu adalah sunnah, sunnah itu adalah Islam itu sendiri. Bisa difahami ya? Jadi Islam itu tidak bisa terlepas dari sunnah Nabi, tapi sunnah Nabi adalah bentuk aplikasi daripada ajaran Islam itu sendiri. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, apa saja yang bukan Islam di zaman Nabi SAW, maka bukan Islam hari ini. Kata Imam Malik. Jadi apa saja yang Islam di zaman Nabi, maka Islam juga hari ini. Jadi apa saja yang tidak diamalkan oleh Nabi SAW dan para sahabatnya, maka itu tidak bisa dikatakan sebagai ajaran Islam, walaupun dilabeli dengan label Islam. Bisa dipahami ya? Kemudian perkara selanjutnya, para hadirin dan hadirat, amalan-amalan Nabi SAW, perbuatan-perbuatan Nabi, ada itu sifatnya dikhususkan Rasulullah SAW. Ada itu berlaku untuk beliau dan juga berlaku untuk kita. Ada sifatnya adalah perkara-perkara jibiliyah. Perkara-perkara yang memang itu sudah menjadi kebiasaan di zaman itu. Taib. Nah, apa hal-hal yang itu bentuknya sifat kekhususan bagi Rasulullah, tidak berlaku bagi umatnya. Itu khusus untuk Nabi. Apa misalnya kekhususan bagi Rasulullah? Nabi kalau sudah beramal dengan sebuah amalan, Nabi itu tidak akan pernah meninggalkan amalan tersebut. Jadi kalau sudah berbuat sesuatu, ya sudah terus menerus beliau lakukan. Beliau tidak akan pernah meninggalkan. Ya ini kekhususan bagi Rasulullah. Dalam kita ketahui, boleh nggak sholat sunnah ba'da sholat asar? Ada nggak sholat ba'diyah setelah sholat asar? Nggak ada, nggak boleh. Rasulullah mengatakan jangan kalian sholat sampai tenggelamnya matahari, karena itu waktu yang terlarang. Ibunda Aisyah radhiyallahu taala mengkhabarkan Nabi SAW sholat sunnah ba'dal asar, dan beliau tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tersebut sampai beliau wafat. Wah, ini gimana ini? Ya ternyata ada sholat ba'diyah asar yang dilakukan oleh Nabi SAW, itu dilakukan sampai beliau wafat, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Nah, Imam An-Nawawi beliau menyebutkan Nabi SAW pernah suatu hari beliau tertinggal melakukan sholat sunnah ba'da zuhur, kemudian diqadha oleh Nabi SAW setelah sholat asar. Nah, ketika beliau telah melakukan ibadah itu terus beliau lakukan. Maka kata Imam Nawawi, bagi kita berlaku larangan untuk sholat sunnah setelah sholat asar, kecuali hal-hal yang sifatnya dawatil asbab. Kita masuk dalam masjid, boleh kita sholat tahiyatul masjid walaupun pada asar, karena ada sebabnya. Taib. Nah, adapun Nabi SAW, beliau sholat sunnah selesai sholat asar terus menerus, itu hanya khusus bagi Nabi SAW. Taib. Jelas ya? Contoh yang kedua, dari sesuatu yang itu khusus bagi Nabi SAW, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Nabi boleh menikah lebih dari 4 wanita. Ini khusus bagi Nabi, nggak berlaku bagi yang lainnya. Adapun yang lainnya maksimal berapa? 4. Yang lebih baik berapa? 1. Ya, tapi maksimalnya 4, lebih baik berapa? 1. Nah, demikian mazhab sebagian para ulama. Karena kalau kita menikah yang kedua, ya ada kemungkinan kita akan tidak adil. Ada sesuatu hal yang mungkin kita akan terjatuh ke dalam kesalahan.
Makanya dalam mazhab sebagian para ulama, menikah satu lebih afdol daripada menikah 4. Makanya ada yang mengatakan hukumnya sunnah, ada yang mengatakan hukumnya boleh. Tapi udah kita pinggirkan dulu ini. Kita akan membahas kekhususan Rasulullah. Nabi itu boleh menikah lebih daripada 4 wanita. Taib, Nabi boleh menikah lebih dari 4 wanita dan itu enggak berlaku untuk kita. Itu khusus bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga dari kekhususan Rasulullah, ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah, air liurnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berberkah. Iya, air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam berberkah. Badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam berberkah. Makanya para sahabat ketika Rasulullah berwudu, mereka rebutan air wudunya Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka usap badannya mereka. Tapi begitu juga air liurnya Nabi itu direbut oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam karena air liur Nabi itu berberkah. Dan itu tidak berlaku bagi yang selain beliau. Karena keberkahan itu dibagi menjadi 2. Ada keberkahan yang sifatnya dzatiyah, ada keberkahan yang sifatnya as-sababiyah. Keberkahan yang sifatnya dzat itu hanya berlaku kepada Rasulullah. Ya, badannya Rasulullah itu berkah. Di kita usap badan Rasulullah, para sahabat mengusap, kemudian mereka usapkan di badan mereka, berkah. Taib, ini khusus bagi Nabi. Kenapa saya katakan khusus bagi Nabi? Manusia yang paling mulia setelah meninggal Rasulullah siapa? Abu Bakar Siddiq. Beliau orang yang paling mulia setelah Rasulullah SAW. Tidak ada satupun para sahabat yang mereka rebut-rebutan air liur ataukah bekas wudu Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu setelah meninggal Nabi Muhammad SAW. Jelas ya? Jadi keberkahan selain dari Rasulullah itu keberkahan ilmunya mereka, keberkahan waktunya mereka, keberkahan akhlaknya mereka. Jelas? Jadi jangan nanti ada ulama ada air liurnya untuk tampung kemudian diusap-usap, nggak boleh. Ini bukan kekhususan, ini hanya kekhususan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada sunnah yang bentuknya sunnah al-jibiliyah. Baik, yang itu memang sudah menjadi kebiasaan di zaman itu, yang kemudian bukanlah itu sesuatu yang sifatnya apabila kita melakukannya kita mendapat pahala. Baik, kecuali ada sebagian ulama menyebutkan kalau memang kita niatkan karena Nabi melakukan demikian, saya lakukan demikian. Apa misalnya Rasulullah makan tharid, tahu nggak tharid? Tharid itu tepung yang dicampur sama daging. Ya, itu makanan di zaman itu. Apakah berarti makanan sunnah itu tharid? Jangan, bukan. Karena itu perkara jibiliyah. Ya, itu perkara jibiliyah. Nabi suka makan labu. Apakah berarti kalau kita makan labu itu makanan sunnah? Ya karena itulah makanan pada waktu itu, namanya apa? Jibiliyah, pakaian. Sebagian para ulama mereka mengatakan bahwasanya pakaian itu juga perkara-perkara yang sifatnya apa? Al-jibiliyah. Iya, tetapi pakaian yang sunnah itu adalah pakaian yang menutup aurat. Ya misalnya ada kiai-kiai kita di Indonesia, mereka pakai baju koko, kemudian mereka pakai sarung, kemudian mereka pakai peci hitam. Apakah kemudian kita katakan ini pakaian tidak sunnah? Enggak. Ini pakaian sunnah. Pakaian apa? Sunnah dalam arti kata ini pakaian syar'i. Pakaian syar'i apa? Menutup aurat mereka. Nah itu kembali kepada uruf, kebiasaan di masyarakat. Di masyarakat kita di Indonesia, orang pakai koko, orang pakai kain sarung, dia pakai peci hitam atau pakai peci putih. Ini tanda seorang muslim. Syar'i atau tidak? Pakaian syar'i. Paham? Karena pakaian itu sifatnya apa? Adalah perkara yang sifatnya kembali kepada uruf, dikembalikan kepada kebiasaan. Jadi nggak bisa untuk mengatakan ciri-ciri ahlul bid'ah pakai sarung, pakai koko. Wah ini ekstrim ini namanya. Apa namanya? Ekstrim. Ciri-ciri ahlul bid'ah pakai peci hitam, pakai sarung, pakai koko. Ini ekstrim. Ya ciri-ciri sunnah pakai jubah, pakai peci putih. Oh nggak kayak gitu. Ini perkara sifatnya apa? Muamalah. Perkara sifatnya uruf. Bagaimana uruf di masyarakat? Selama itu adalah pakaian menutup aurat, tidak membentuk tubuh, faham? Maka ini pakaian dari pakaian yang disyariatkan. Baik, jadi makanya saya katakan tadi kita butuh mempelajari usul-usul kebidahan. Jangan sampai nanti para penuntut ilmu nggak pernah misalnya melihat
gurunya pakai sarung, pakai peci hitam, kemudian dihukumi apa? Ini pakaian yang nggak sunnah, nggak benar seperti itu. Makanya kita butuh belajar supaya tahu mana yang itu khusus untuk Nabi, mana yang itu berlaku untuk Nabi dan juga berlaku untuk kita, dan mana yang itu sifatnya al-jibiliyah. Jelas ya, yang bentuknya al-jibiliyah. Nah, adapun selain daripada kedua hal ini, maka itu berlaku untuk Nabi SAW dan juga berlaku untuk kita semuanya. Yang akan menjadi pembahasan kita di subuh hari ini, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah poin yang kedua tadi. Sunnah yang itu berlaku untuk Nabi SAW dan juga berlaku untuk kita semuanya. Saya tidak membahas sesuatu yang berat-berat, tetapi saya akan membahas amalan-amalan Nabi SAW kesehariannya beliau. Ya, amalan-amalan yang dilakukan oleh Nabi kesehariannya beliau, agar kita bisa mencontohi dan mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, karena inilah kunci daripada kunci keselamatan. Baik, disebutkan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza asbaha shalat subha bi ashabihi fil masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kebiasaan beliau ketika sudah sampai ketika di pagi hari, beliau itu akan sholat subuh bersama sahabatnya di masjid. Ini kebiasaan Nabi kita. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid dengan sahabatnya, kecuali ketika beliau sakit, yang sakit itu membuat beliau meninggal sallallahu alaihi wasallam, yang dimulai di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, 5 hari. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pergi ke masjid pada waktu itu. Nah, sebelumnya sebenarnya Nabi sakit. Ya, Nabi sakit itu kurang lebih ada 12 hari. Iya. Selain daripada 5 hari Nabi pergi ke masjid, walaupun dipapah oleh 2 sahabatnya. Tapi pada hari Kamis Nabi sakitnya semakin parah sehingga beliau tidak pergi ke masjid pada waktu itu. Ya, kemudian beliau meninggal di hari Senin di waktu duha sallallahu alaihi wasallam. Nah, selesai sholat, thumma yajlisu fi musallah, kemudian beliau duduk di tempat beliau sholat, kemudian beliau berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya matahari. Ya, jadi Nabi duduk di masjid menunggu waktu syuruk, ya, beliau berzikir, ya. Kemudian wa kana ashabuhu radhiyallahu anhum yujalisunahu. Demikian juga sahabat-sahabat yang mereka ikut salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka duduk bersama Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rubbama tahaddatsu, terkadang mereka ngobrol. Ya, Rasulullah berbicara dengan sahabatnya, sahabat juga ngobrol dengan Rasulullah. Wa dzakaru min amril jahiliyah, terkadang mereka juga akan mengingat-ingat perkara-perkara jahiliyah sebelum mereka masuk Islam. Para sahabat maksudnya. Ya, mereka buat patung dari tepung misalnya, kemudian disembah patung itu, kemudian dimakan. Ya, itu membuat tertawa mereka, mengingat masa-masa jahiliyah dulu. Dulu kita begini, dulu kita begini. Bukan mereka menyebutkan perkara-perkara dosa, ya, dengan maksud dan tujuan untuk membanggakan diri dari berbuat dosa. Jadi kalau seandainya seseorang menceritakan masa lalunya dari dosa dan maksiat dengan tujuan untuk membanggakan dirinya, maka ini apa? Dosa, nggak boleh. Wah, dulu sebelum saya ngaji, sebelum saya berhijrah, sebelum saya istiqomah, saya penzina ulung saya ini. Banyak perempuan yang saya zinai, cantik-cantik lagi perempuannya. Bangga? Nggak boleh. Iya, bahkan dengan dia membanggakan dirinya, berbuat dosa lebih besar daripada dosa itu sendiri. Hati-hati, nggak boleh. Kecuali kita boleh menceritakan masa-masa itu ada tujuannya. Tujuannya alhamdulillah, kalau Allah tidak berikan hidayah kepada saya, hancur. Tapi nggak boleh didetail-detailkan sekali. Sebagaimana para sahabat, mereka menceritakan tentang perkara-perkara jahiliyah untuk mengambil ibrah, dan mereka bersyukur akan nikmat Islam pada waktu itu. Taib, fayadhakuna wa yatabassamu. Kemudian mereka tertawa, dan Nabi SAW hanya tersenyum saja. Jadi para sahabat tertawa ketika mereka mengingat masa-masa jahiliyah, dan Nabi ketika mendengar cerita para sahabat Rasulullah SAW, beliau tersenyum.
Ini kebiasaan Nabi kita. Kemudian para hadirin, wasanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat duha. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu juga mensunnahkan kita untuk salat duha. Nah, apa perbedaan di antara salat syuruk dengan salat duha? Para ulama menyebutkan bahwa salat syuruk itu dilakukan ketika matahari sudah naik 1 tombak. Ya, matahari terbit, bukan langsung terbit, tapi sudah 1 tombak. Itu waktu syuruk. Dan syuruk itu adalah awal dari waktu sholat duha. Syuruk adalah awal dari waktu sholat duha. Dan waktu sholat duha itu dimulai dari waktu syuruk sampai waktu zawal. Sampai apa? Waktu zawal. Zawal itu ketika matahari pas di atas kepala kita beberapa menit sebelum dikumandangkan adzan duhur. Ini waktu sholat duha. Dan waktu sholat duha yang paling afdol dilakukan oleh seseorang ketika anak kambing sudah mulai kepanasan. Ini kira-kira kalau anak kambing dikeluarkan masih panas nggak mereka? Belum terasa panas. Jam berapa kira-kira anak kambing sudah merasa mulai panas? Mungkin jam 8 atau jam 9. Ini waktu sholat duha yang paling afdol. Tapi kalau dia melakukan jam 10, jam 11, ya, atau dia lakukan jam setengah 8, nggak ada masalah, boleh. Tapi yang paling afdolnya ketika anak-anak kambing sudah mulai kepanasan. Nah, berapa rakaat sholat duha? Ya, wa kana yusalliha 4 rakaat. Dan Nabi SAW beliau pernah melakukan sholat duha 4 rakaat. Ya, atau terkadang kata Aisyah radhiyallahu taala anha sebagaimana akan kita sebutkan, au yazid, atau beliau menambah. Berapa rakaat beliau bernambah? Tidak disebut berapa rakaatnya, sehingga para ulama mereka mengatakan tidak ada batasan berapa rakaat sholat duha. Seseorang boleh melakukan 4 rakaat, boleh melakukan 6 rakaat, boleh melakukan 8 rakaat, boleh melakukan 10 rakaat, boleh melakukan 12 rakaat, boleh melakukan 14 rakaat, boleh melakukan 20 rakaat. Tidak ada batasannya. Sebagaimana kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli duha 4 wa yazidu ma syaa Allah. Kata Aisyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat duha 4 rakaat atau terkadang beliau menambah. Salat itu dengan batasan yang tidak ditentukan berapa rakaatnya. Sehingga dengan hadis ini silakan Bapak dan Ibu-ibu untuk salat duha sebanyak mungkin. Namun hati-hati Bapak-bapak yang bekerja, jangan pas waktu libur nggak sholat duha, pas masuk kantor sholat duha. Ya, kan masuk kantor antara jam 8 sampai jam 5 sore kan? Apakah di kantor pemerintahan atau di pabrik lain sebagainya. Ya, ketika masuk kerja rajin sholat duhanya. Ketika di rumah nggak masalah sholat duha. Ini nggak boleh. Ini kita mencuri-curi waktu, bertopengkan apa? Ibadah. Ya namanya kepala kantor atau bagian manajer, Pak saya izin ya sholat duha. Duduk di musola sholat duha dari jam 9 sampai jam 11 baru keluar dari sholat duha di masjid. Nggak boleh. Menjalankan amanah itu adalah sebuah kewajiban. Ya, menjalankan amanah kita digaji kerja dari jam 8 sampai jam berapa? Jam 5 sore. Itu digaji kita di situ. Maka jangan suka korupsi waktu. Ya, jadi bukan hanya uang saja dikorupsi, waktu juga itu ada orang yang korupsi waktu. Waktu kerja dia nggak kerja, sholat duha. Pas waktu hari Ahad nggak sholat duha. Nggak boleh hal ini seperti itu. Seorang muslim nggak pantas. Ada satu nasihat yang sangat berharga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, seorang muslim hendaknya dia menjadi sebab hidayah buat orang lain, menjadi sebab kebaikan buat orang lain. Di antara bentuk dia menjadi sebab kebaikan buat orang lain ketika dia bekerjalah dengan disiplin. Jagalah waktu, jangan korupsi waktu. Apalagi pernah ditanya sama Syekh, orang-orang yang bekerja di perusahaan orang kafir. Ya, yang mayoritas pekerja itu orang kafir. Nampakkan kita sebagai seorang muslim, kita orang disiplin waktu, ya supaya itu bisa menjadi sebab hidayah buat orang lain. Jelas ya? Nah, kalau memang ya antum berangkat kerja misalnya jam 7:30, antum bisa salat duha jam 7. Ya, salat duha jam 7. Kalau sudah masuk kantor, ya sudah.
Dan waktu itu memang waktu padat bekerja, kita bekerja. Ya karena menjalankan amanah sebuah kewajiban. Adapun sholat duha itu hukumnya apa? Sunnah. Sunnah dalam arti dikerjakan mendapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa. Tapi tidak semua sunnah Nabi diartikan dengan makna ini, sebagaimana telah saya jelaskan tadi. Kemudian wa amma fi baitihi asy-syarif sallallahu alaihi wasallam, kita ingin tahu apa yang dilakukan oleh Nabi di rumah beliau. Kita ingin tahu kan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau. Fakana yakunu fi mihnati ahlihi. Nabi sallallahu alaihi wasallam itu di rumahnya beliau membantu istrinya beliau. Masya Allah. Nabi ini loh, Rasul, kekasihnya Allah, panglima perang. Ya, pekerjaannya itu banyak Rasulullah, mengurusi umat yang sangat banyak. Tetapi kalau di rumah beliau bantu istrinya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang itu dilakukan sendiri oleh Nabi SAW. Kadang-kadang kita ini ya bapak-bapak, karena merasa ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, laki-laki itu pemimpinnya kaum wanita, cuman duduk ambil minum. Ya, istrinya suruh ambil minum, semua disuruh ambil, beli gas, istrinya beli gas. Nggak ada, pokoknya saya pemimpin dalam rumah tangga ini. Padahal kalau kita melihat dan mencerna ucapan para ulama kita, sebagian para ulama, mereka mengatakan bahwasanya ar-rijalu qawwamun 'alan nisa itu bukan artinya bahwasanya suami itu dia itu sebagai penindas, dalam arti kata semua urusan di rumah itu urusan suami istrinya. Ambil air istri, udah cuma ngambil ke situ, istri suruh ambil. Istrinya lagi di dapur, ambil air, ambil coklat HP. Ya padahal coklat HP di sampingnya dia. Ya para ulama mengatakan rijal itu pemimpinnya kaum wanita, maksudnya kewajiban dan tugasnya laki-laki lebih banyak daripada tugasnya perempuan. Tanggung jawab laki-laki lebih besar daripada tanggung jawab perempuan, bukan untuk menyuruh menjadikan istrinya seakan-akan sebagai seorang budak yang apapun yang dia inginkan, bukan begitu maksudnya. Iya, siapa yang lebih faham memaknai ayat ar-rijalu qawwamun 'alan nisa, kita ataukah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi. Dan Nabi SAW di rumahnya beliau itu ya memeras susu kambing, boleh peras. Ya terkadang beliau menjahit baju beliau yang kaya. Dan Nabi SAW juga ketika itu adalah perkara-perkara yang urusannya untuk beliau sendiri, beliau kerjakan sendiri. Dan terkadang kalau ada sendal, beliau yang memperbaiki sendalnya. Nah ketika waktu sholat sudah dekat, Nabi SAW keluar ke masjid bersama manusia, kemudian beliau duduk dengan para sahabatnya, beliau berbicara dengan mereka, beliau mengajarkan kepada mereka ilmu, beliau memberikan nasihat kepada para sahabat, beliau ingatkan mereka tentang perkara akhirat, beliau luruskan ketika mereka salah, dan juga Nabi SAW mendengarkan aduan-aduan para sahabat ingin curhat kepada Nabi, demikian didengar oleh Nabi SAW. Dan juga Nabi memperbaiki keadaannya mereka. Dan selesai urusan beliau di masjid bersama para sahabatnya, thumma ya'udu ila baitihi. Kemudian beliau apa? Kembali ke rumahnya. Udah selesai urusan masjid, urusan para sahabatnya, kembali lagi ke rumah. Pada suatu hari Aisyah radhiyallahu taala anha ditanya kepada beliau, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya beliau? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana basyaran minal bashar. Nabi itu manusia seperti kita, juga manusia. Nam yafli thawbahu, beliau juga memperbaiki baju beliau yang qaya, beliau jahit sendiri. Wa yahlubu syatahu, beliau memeras susu. Wa yaqdumu nafsuhu, dan beliau berkhidmat kepada diri beliau sendiri ketika memang itu pekerjaan-pekerjaan yang harus beliau selesaikan. Itu yang dilakukan oleh Nabi kita di rumah beliau sendiri. Paham sini? Jadi jangan mentang-mentang kita laki-laki saya sibuk ini, ya baru menjadi manajer di sebuah kantor yang mungkin karyawannya cuma 50 orang, nggak sempat saya, nggak sempat jemput anak, nggak sempat antar anak, nggak sempat pasang gas, nggak sempat beli gas, semua istrinya yang kerjakan. Ya ini bukan hal yang baik, bapak dan ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Karena kita sudah sepakat tadi ya Pak,
Nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah suri tauladan yang paling terbaik untuk kita. Sesibuk apapun Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan yang itu memang adalah hal yang menyangkut tentang diri beliau sendiri. Beliau kerjakan sendiri. Beliau kerjakan sendiri. Dan juga tadi kita menyebutkan bahwasanya Rasulullah SAW mendengar aduan para sahabat. Didengar oleh Nabi. Selain Nabi SAW mendengar aduan mereka, Nabi juga memberikan solusi kepada mereka. Iya, demikian para pemimpin. Iya, demikian orang-orang yang mereka menjadi rujukan. Dia dengar. Ya, sesibuk apapun Rasulullah tetap beliau mendengar yang diadu oleh para sahabat. Banyak hal. Saya sebutkan beberapa contoh. Pada waktu itu ada seorang sahabat, beliau mendatangi Nabi SAW. Tiba-tiba beliau berkata, "Ya Rasulullah, saya sudah celaka ya Rasulullah. Saya sudah celaka." Kemudian kata Nabi, "Ada apa dengan engkau?" Kata laki-laki ini, "Saya telah mendatangi istri saya di siang hari bulan Ramadan." Ya, puasa, dia menjimai istrinya. Boleh atau tidak? Nggak boleh, celaka dia. Kemudian dia ingin mengadu kepada Nabi dan dia ingin cari solusi. "Ya Rasulullah, putuskan kepadaku apa yang harus kulakukan." Yaudah, Nabi putuskan. Kata Rasulullah, "Kamu merdekakan budak karena engkau telah mendatangi istrimu di siang hari bulan Ramadan." Dia berkata, "Ya Rasulullah, saya tidak punya budak, saya nggak mampu untuk memerdekakan budak." Ya sudah. Kata Nabi SAW, "Kalau kamu tidak mampu memerdekakan budak, kamu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan." Itu solusi yang diberikan oleh Nabi. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, di bulan Ramadan saja 30 hari saya nggak kuat ya Rasulullah. Gimana lagi di luar bulan Ramadan 2 bulan lagi berturut-turut ya Rasulullah, saya nggak kuat." Antum kira-kira ada orang yang curhat seperti ini? Antum masih dengar nggak kira-kira? Udah ente buat salah, ngadu sama saya, kasih solusi, nggak punya solusi, buat lagi hal-hal yang terlarang. Udah ya, ada sibuk, saya pergi dulu. Enggak, Nabi dengar lagi. Ya sudah, kata Rasulullah, kalau begitu engkau berikan makanan kepada 60 orang fakir miskin. Apa kata laki-laki ini? Nggak ada juga Rasulullah, saya nggak punya uang untuk memberikan 60 orang fakir miskin. Ini kan yang paling ringannya diberikan oleh Nabi. Mau merekakan budak kan mahal. Atau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, nggak mampu juga. Ya sudah, berikan makanan kepada 60 orang miskin. Ya kita anggaplah makanan 15.000 ya. 15.000 kali 60 berapa? Mungkin nggak sampai 1 juta lah ya. Dia mengatakan, "Nggak mampu saya Rasulullah." Nabi sabar nggak? Sabar Nabi kita. Beliau datang ke rumahnya beliau mengambil makanan. Ya, kata Rasulullah SAW, "Ini engkau sedekahkan kepada fakir miskin untuk kafarohnya engkau." Kemudian kata laki-laki ini, "Ya Rasulullah, nggak ada orang lebih miskin dibandingkan saya di kota Madinah ini ya Rasulullah." Kemudian kata Nabi, "Ya sudah, sedekahkan untuk dirimu dan keluargamu." Subhanallah. Begini kondisi Nabi kita SAW. Hal yang paling terkecil beliau sabar untuk menjawab, memberikan solusi, dan terkadang beliau sendiri yang memberikan apa yang mereka butuhkan. Pada lagi suatu hari datang seorang wanita, dia menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ini juga bagian dari kekhususannya Rasulullah. Seorang wanita menghibahkan dirinya kepada Nabi. Ya, ini khusus bagi Nabi, tidak berlaku bagi selain Rasulullah. Adapun kita nggak berlaku hal yang seperti itu. Ketika wanita tersebut menghibahkan diri kepada Nabi, tiba-tiba ada seorang sahabat. Dia berkata, "Ya Rasulullah, kalau antum tidak ada hajat dengan perempuan tersebut, nikahkan dia dengan saya." Ini kata dia. Kemudian kata Rasulullah, "Ya sudah. Apa yang bisa engkau berikan mahar untuk dia? Ya, coba engkau cari." Dia cari-cari, "Ya Rasulullah, saya nggak punya apapun ya Rasulullah, kecuali baju yang ada di badan saya. Jadi kalau saya kasih mahar baju ini, saya nggak punya baju lagi ya Rasulullah." Ya udah, kata Nabi, "Cari cincin dari besi pun boleh." Dia cari, "Nggak ada juga ya Rasulullah, cincin dari besi saya nggak punya ya Rasulullah. Baju ini satu toh saya punya."
Ini satu tok baju, cincin dari besi saya nggak punya. Nabi nggak mengatakan udah kere, udah miskin, nggak punya modal, mau nikah lagi. Nabi nggak berkata demikian. Nabi SAW mengatakan, zawajtuka bima ma'aka minal Qur'an. Aku nikahkan engkau dengan apa yang kau punya dari Al-Quran. Nikah lagi-lagi ini dinikahkan dengan Al-Quran, maksudnya diajarkan kepadanya Al-Quran Al-Karim. Subhanallah. Ya, ini adalah hal-hal yang perlu untuk kita jadikan sebagai acuan bahwa ada ibu-ibu dimuliakan oleh Allah. Terkadang kita, ya apalagi pada orang-orang miskin, orang-orang fakir, orang yang punya apa-apa, kita sering nggak punya waktu untuk mereka. Tapi kalau orang-orang kaya, ya wah mobilnya aja ini, keren mobilnya ini, ya senyumnya lebih lebar, waktunya lebih banyak, mau diajak ngobrol, ya mau ke sana mau kemari. Tapi ketika orang miskin nggak punya apa-apa, nggak punya waktu, ini bukan hal yang baik. Ini bukan adab dan akhlak Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena akhlak dan adab Nabi yang diajarkan kepada kita, semakin orang itu miskin, semakin orang itu lemah, maka harus semakin sering diberikan perhatian kepada mereka. Harus lebih kita fokus dengan mereka. Karena orang kaya, mereka sudah punya kehidupan yang bahagia dengan harta yang dia punya. Ya, maksudnya dari sisi kebutuhan dia sudah cukup. Dia sudah cukup. Makanya dalam sebuah riwayat yang lainnya, Bapak dan Ibu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, inilah ahlu sufah yang belajar di masjid Nabi SAW. Mereka nggak punya rumah, mereka ditinggal di masjid. Ya, mereka menunggu ada orang-orang yang memberikan bantuan kepada mereka untuk makan dan minum sehari-hari karena mereka belajar bersama Nabi. Ahlu sufah. Hingga suatu hari Abu Hurairah lapar sekali beliau. Sampai-sampai laparnya beliau diikat batu di perutnya supaya hilang laparnya. Ya, kemudian Abu Hurairah berdirilah beliau di pinggir jalan. Beliau berharap siapa yang lewat, beliau akan tanya sebuah soal supaya diajak ke rumahnya. Itu tujuannya. Lewat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kemudian Abu Hurairah bertanya kepada Umar bin Khattab sesuatu perkara. Kemudian dijawab oleh Umar bin Khattab, kemudian Umar bin Khattab berlalu. Nggak diajak makan ke rumahnya. Kemudian lewat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah juga bertanya kepada Abu Bakar Siddiq. Setelah dijawab, kemudian Abu Bakar Siddiq juga berlalu, nggak diajak ke rumahnya. Kemudian lewatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah tahu ini Abu Hurairah sepertinya lapar ini. Kemudian kata Nabi, Abu Hurairah, ayo ke rumah saya. Diajak ke rumah Rasulullah. Ini seorang santri miskin, nggak punya apa-apa, tinggalnya di masjid. Ya, diladeni oleh Rasulullah SAW, diajak ke rumahnya. Sampai di rumah Rasulullah mengatakan, wahai istriku, apakah ada makanan di rumah? Ya, berarti Nabi nggak tahu kalau ada makanan di rumah. Makanya beliau bertanya. Kemudian kata istri beliau, ada Rasulullah, ada orang yang menghadiahkan susu untuk kita tadi. Kemudian Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, panggil semua sahabat-sahabatmu yang ada di masjid Al-Sufah, kita minum susu sama-sama. Kata Abu Hurairah, ini susu satu gelas, saya saja mungkin nggak cukup, dipanggil semua sahabat-sahabat yang lainnya. Ya sudah, karena ini perintah Nabi. Dipanggil oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala semua sahabat-sahabat yang ada di Sufah. Nabi ada waktu untuk mereka. Nabi peduli dengan mereka. Apa yang Nabi harapkan? Nabi nggak harapkan apa-apa dari mereka kecuali Allah. Kan begitu? Tapi kalau orang kaya kan banyak yang bisa kita harapkan. Kasih parcel tuh orang kaya, kasih ini, kasih itu. Tujuan-ujungnya kan cari proyek nanti. Tapi kalau orang miskin, apa yang mau dicari? Nggak ada yang dicari. Kecuali memang itu adalah sebagai bentuk kasih sayang kepada hamba Allah Subhanahu wa taala. Datang semua orang Sufah ke rumah Nabi SAW. Kemudian hadirin dan hadirat, kata Rasulullah, orang yang menuangkan minuman adalah orang yang paling terakhir minum. Siapa yang menuangkan minuman? Abu Hurairah.
Yang paling yang menuangkan minuman, dia yang paling terakhir minum, kata Rasulullah. Ini air 1 gelas, ini sahabat sudah banyak di masjid, di rumahnya Rasul. Kemudian, ya sudah, ini perintah Nabi. Akhirnya Abu Hurairah yang sangat lapar tadi, beliau berikan minuman kepada semua sahabatnya. Semua sahabat sudah kenyang dengan minuman susu tadi. Kemudian susunya tinggal masih sisa walaupun sudah diminum semua tadi. Kata Rasulullah, ya Abu Hurairah, tinggal saya dengan kamu saja ya Abu Hurairah. Ayo silakan kau minum. Minum Abu Hurairah, beliau minum. Zid ya Abu Hurairah, tambah ya Abu Hurairah. Kemudian kata Abu Hurairah, ya Rasulullah, tidak ada lagi tempat dalam perutku, aku sudah kenyang. Jadi 1 gelas minuman itu mencukupi semua ahlu sufa. Ini adalah mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, di sini memberikan faedah kepada kita ibu-ibu dan bapak-bapak, rumah manusia yang paling mulia di muka bumi ini, rumah yang paling berberkah di muka bumi ini, ternyata di dalamnya itu sering dimasuki oleh orang-orang miskin. Maka jadikanlah rumah-rumah kita, jangan hanya orang-orang kaya saja yang masuk rumah-rumah kita. Orang miskin gak pernah menginjakkan kaki ke rumah kita. Ya, ini sesuatu, kita gak mengatakan ini sesuatu yang haram ya, tapi kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk mencintai Nabi, cintailah Rasulullah dan cintailah orang-orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Antum membuat acara di rumah, masak dengan masakan yang Masya Allah. Antum undang orang-orang kaya, itu kadang cuma dimakan 1 sendok. Dia ingin jaga badannya supaya tetap langsing, atau mungkin kolesterolnya tinggi, dia makan 2 sendok, udah selesai dia pulang. Gak ingat dia makan apa aja di rumah antum. Tapi kalau antum ajak orang miskin, orang gak punya apa-apa, ya antum hidangkan dia makanan seperti antum hidangkan kepada orang-orang kaya, itu akan dikenang oleh dia, akan diingat terus-menerus. Dan mungkin dia akan mendoakan orang tersebut dengan doa yang lebih tulus. Baik sekali Bapak itu, saya diajak makan oleh beliau dengan makanan yang Masya Allah. Makanya Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, terkadang Allah memberikan rezeki kepada kalian dikarenakan apa? Orang-orang fakir di antara kalian. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah menyebutkan, walimah yang paling jelek adalah walimah yang di walimah itu yang makan makanan walimah orang-orang kaya saja. Jelas ya? Rumah manusia yang paling mulia ternyata sering dimasuki oleh orang-orang miskin, para penuntut ilmu yang mereka nggak punya apa-apa. Ini diantara akhlak dan adab yang diajarkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan juga dari Al-Imam Bukhari rahimahullah dari Al-Aswad, di mana beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi baitihi. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya beliau? Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kana yakunu fi mihnati ahlihi, ta'ni khidmatu ahli. Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumahnya beliau membantu istri-istri beliau. Fa idza hadaratis salatu kharaja ila shalah. Ketika sudah masuk waktu salat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau berangkat untuk salat. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yu'ibu ta'aman qat in ishtahahu akalahu wa ila tarakahu. Dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dari kebiasaannya beliau, kesehariannya beliau tidak pernah mengaibkan makanan, enggak pernah. Beliau enggak pernah mengatakan ini makanan enggak enak, enggak pernah. Jadi Nabi kalau seandainya makanan itu beliau suka, beliau makan. Kalau beliau tidak suka, beliau tinggalkan. Beliau nggak mengatakan makanan nggak enak. Apalagi misalnya ya yang masak makanan adalah istri kita. Dia capek, lelah, makan, kemudian nggak enak makanan kamu, saya nggak mau makan. Itu akan lebih menyakitkan hatinya. Faham? Tapi kalau memang seandainya kita nggak makan, sudah kita jangan makan. Jangan pernah mengaibkan makanan, karena itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang Allah titipkan kepada kita, dan di sana ada saudara-saudara kita muslimin. Mereka bukan mencari makanan yang enak, tapi mereka mencari sesuap nasi untuk menegakkan tulang punggung mereka.
Ya ini harus selalu kita renungkan dalam kehidupan kita, bapak dan ibu-ibu, teman saudara-saudara kita muslimin yang ada di Palestina. Mereka tidak memikirkan makanannya enak ataukah enak, ada rasanya ataukah tidak ada rasanya. Tapi mereka memakan apa yang ada yang bisa menegakkan tulang punggung mereka. Terkadang sudah berhari-hari, berbulan-bulan mereka nggak makan. Maka disinilah kita belajar untuk bersyukur. Kita punya makanan rasanya ada, tapi nggak enak sedikit. Ya sudah. Kalau kamu makan, ya silahkan. Kalau nggak kamu tinggalkan. Jangan pernah menjelekkan sesuatu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita daripada rezeki. Karena rezeki yang kita anggap nggak enak itu diharapkan oleh sekian banyak manusia di belakang kita. Jelas ya? Kemudian wa kana rubbama dar syar wa ra'a syahr fala yajid ma yaqutu illa tamr wal ma. Terkadang ya berbulan-bulan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau tidak punya makanan di rumahnya kecuali hanya kurma dan air putih saja. Ini rumah manusia yang paling mulia di muka bumi ini loh Bapak dan Ibu. Nggak ada di rumah beliau kecuali kurma dan air putih saja. Diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat. Nabi nggak pernah mencela makanan sama sekali. Inishtahahu akalahu wa ila tarakahu. Kalau beliau memang ingin makan, suka dengan makanan tersebut, beliau makan. Dan kalau seandainya beliau tidak suka, beliau akan tinggalkan. Dan terkadang beliau memberikan alasan kenapa beliau nggak makan. Ya pernah suatu hari Nabi kita dihidangkan dobok. Dobok itu adalah makanan hewan. Ya dan Nabi SAW pada waktu itu beliau mengatakan makanan ini nggak ada di makanan di tempat saya. Nggak dimakan sama Rasulullah, bukannya haram, tapi beliau nggak makan. Tapi beliau memberikan alasan kenapa beliau nggak makan. Paham? Tapi beliau nggak mengatakan ini nggak enak atau pahit dan lain sebagainya. Beliau nggak pernah mengatakan demikian. Untuk menjaga perasaan orang yang punya rumah. Ya dilihat, wah Nabi kok nggak makan ya? Padahal saya sudah masak. Maka Nabi memberikan alasan. Ya karena ini sesuatu yang tidak pernah saya dapatkan di tempat saya. Makanya juga dari hadis ini para hadirin, kan apalagi di Indonesia ya, kita setiap daerah itu punya makanan yang beraneka ragam bentuknya. Ada makanan-makanan orang kadang alergi dengan baunya, nggak sanggup untuk mencium baunya. Maka jangan paksa kita untuk makan. Kalau memang dia nggak makan ya sudah, jangan kita paksa. Ya karena terkadang itu akan bisa memberikan mudarat kepada orang tersebut dari makanan yang kita hidangkan. Apa yang dia makan, alhamdulillah. Apa yang dia tidak makan ya sudah, nggak perlu kita paksa. Kita cuma menyarankan, ayo makan ini. Saya nggak bisa makan, ya udah jangan dipaksa. Baik. Kemudian kajian kita sampai jam berapa? Jam 7. 7 selesai semua atau 7 ya. Selesai. Berarti kita baca sedikit lagi nanti kita diskusi ya. Baik. Dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha juga ya disebutkan ketika ya keponakan Aisyah radhiyallahu taala anha mendatangi Aisyah di rumahnya. Itu di rumah Nabi SAW. Ketika beliau melihat kondisi Rasulullah SAW, dapurnya itu tidak ada asapnya. Kalau sekarang mungkin kan orang kan nggak ketahuan dapurnya hidup atau nggak hidup, karena semuanya pakai listrik, pakai gas dan sebagainya, nggak kelihatan. Tapi kalau mereka dulu masanya pakai kayu kan kelihatan nih dapurnya hidup atau nggak hidup, kan begitu. Nah keponakan Aisyah ketika beliau ke rumah Rasulullah SAW, beliau melihat dapurnya Nabi itu tidak menyala. Kemudian Urwah bin Zubair berkata, ya khalatu, makana ya'ishukum. Wahai bibiku, bagaimana hidup engkau bersama Nabi di rumah? Kemudian kata Aisyah, al-aswadat at-tamar wal ma. Di rumah kami itu cuma ada kurma dan air putih saja. Dan ini bukan terus menerus kehidupan Nabi, tetapi terkadang begini kehidupan Nabi. Ada terkadang beliau lapang kondisi beliau, ada terkadang beliau sempit kehidupannya beliau. Taib. Illa annahu qad kana li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam jiranun minal ansar kanat lahum manaih wa kanu yamnahuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min albanihim fayasqina. Taib. Jadi Nabi cuma ada air putih dan kurma saja. Tetapi Nabi SAW itu punya tetangga, yang tetangganya itu ada hewan-hewan, ada sapi, ya atau mungkin ada kambing, yang kemudian dia memerah sapinya atau kambingnya,
Kemudian terkadang susunya itu diberikan kepada kami, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dan kemudian mereka minum dengan susu tersebut. Ya, jadi Nabi itu fisiknya kuat enggak? Para hadirin, kuat sekali Nabi kita, kuat sekali. Ya, orang Badui itu orang yang sangat super kuat. Dan Nabi pernah bergulat dengan orang Badui dan Baduinya bisa dikalahkan oleh Nabi SAW. Apa makanannya Rasulullah? Kurma, air putih, susu. Iya, karena kita terlalu banyak makanan, yang terkadang makanan yang kita pikir itu bisa memberikan energi kepada kita, tapi kadang makanan-makanan itu membuat kita lemah. Makanya nanti kan disebutkan di sini bahwa dan ibu-ibu di zaman itu, di zamannya Rasulullah, mereka makannya cuma sehari 2 kali. Mereka makan siang sama makan malam. Makan siang dan makan malam, nggak ada makannya sehari 3 kali. Cuma 2 kali mereka makan sehari. Ya, itu pun makanannya kurma, susu, atau yang sejenisnya. Tetapi subhanallah, mereka punya kekuatan yang sangat kuat. Ya, sampai-sampai dokter datang pada waktu itu, seorang dokter ke kota Madinah. Ini kota Madinah ini kalau musim panas ekstrim, kalau musim dingin juga ekstrim. Tapi orang-orang yang hidup di kota Madinah sehat-sehat badan mereka, sehat-sehat. Yang secara ya medis atau secara tubuh ini bisa banyak menyerang penyakit. Tapi mereka sehat badan mereka. Kenapa? Karena mereka menjaga makanan. Makanan itu sangat dijaga. Kita kan sekarang kan sumber penyakit apa? Semuanya kepada makanan kan. Apalagi sekarang lagi heboh-hebohnya anak-anak balita itu sudah kena penyakit gula. Ya, jadi hal-hal seperti ini harus dijaga ibu. Ya, ibu-ibu sebagai pemimpin dalam rumah tangga, untuk mengatur rumah tangga, ya dijaga makanan dan minuman yang dimakan oleh anak-anaknya. Jangan biasakan beli-beli minuman-minuman kotak, ya, atau sesuatu yang sifatnya akan memberikan mudarat kepada mereka. Ya, jadi apa saja yang bisa memberikan mudarat kita jauhi. Ya, jalan-jalan akan memberikan kemudaratan kepada kita harus kita jauhi. Ketika kita mengetahui makanan ini akan memberikan mudarat, ketika dikonsumsi yang terlalu banyak kita tinggalkan. Ya, jadi anak-anak itu dari kecil harus dididik untuk hidup sehat, supaya mereka bisa tumbuh dalam keadaan sehat, bisa kuat dan lain sebagainya. Sebagaimana Nabi kita SAW, beliau menjaga makanan tadi. Taib, walaysa fi sunnah tafsil wajabatut ta'am allati kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatanawuluha. Walaupun di sana tidak ada sunnah yang secara terperinci apa makanan-makanan yang kita makan. Intinya ya kita boleh makan apa saja yang itu berada di negeri kita, tetapi ingat jangan berlebih-lebihan. Ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan di sini, walam takun min adatil muslimin fi zaman al-awwal ayyakulu thalatha marrat. Dan bukan menjadi kebiasaan muslimin di awal di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka makan 3 kali, enggak ada. Kullu yaumin kama huwa halun nas al-yawm, sebagaimana kondisi manusia hari ini. Wa inna ma ghayatu dzalika indahum aklatan. Hanya saja makannya mereka berapa kali? Hanya 2 kali mereka makan sehari. Aklatu awalun nahar, mereka makan di awal hari. Wa tusammal ghada, yang itu disebut dengan makan siang, li'anna takuna fil ghadwah, karena itu terjadi di waktu siang, ai awalun nahar, wa aqlau bil masa wa tusammal asya. Ya, atau mereka makan di sore hari yang itu waktunya asya. Berarti kalau Nabi makannya, kita anggaplah makannya jam 6, kemudian makan lagi besok jam 12. Taib, ini makannya Rasulullah. Kalau kita kan makan yang wajib sehari 3 kali kan, makan pagi, makan siang, makan malam. Di antara siang malam dan antara pagi dengan siang nanti ada kan makan bakwan, pisang goreng, makan kolak. Kan begitu? Nah, dari siang ke siang udah makan siang. Nanti makan malam lagi kan? Siang malam ngemil lagi, makan ramen, makan sushi, makan dimsum. Iya, malam nanti gas lagi makan roti. Nabi kita salam makan pagi, makan sore, makannya lagi kapan? Siang hari. Jadi dalam pengobatan klasik atau dalam medis klasik disebutkan dalam kitab-kitab para ulama, ya jangan pernah kita memasukkan apapun makanan ke dalam perut kita sampai makanan yang sebelumnya itu sudah hilang dalam perut, baru masukkan lagi. Itu disebutkan dalam pengobatan medisnya, itu mungkin diambil dari hadis Rasulullah, kebiasaannya para sahabat atau Rasulullah
makan sore, kemudian makannya besok siang lagi. Ya sekarang kan ada istilah apa? Fasting. Apa istilahnya? Itu kan ada buka jendela, ada tutup jendela kan. Jadi orang kalau makannya terakhir jam 7 sore, jam 7 malam, ya nanti dia dihitung 17 jam lagi baru dia makan. Ini katanya di antara diet yang paling baik untuk kesehatan, untuk menjaga tubuh, menghindari penyakit dan lain sebagainya. Dan subhanallah, ternyata itu sudah dipraktekkan di awal umat Islam, Nabi SAW dan para sahabatnya. Taib, ya subhanallah, ternyata memang Nabi bukan hanya mengajarkan kepada kita bagaimana sholat, bagaimana berpuasa, Nabi kita juga mengajarkan kepada kita bagaimana cara hidup sehat dan menjaga kesehatan kita untuk berhati-hati dari makanan yang masuk ke dalam perut kita, bukan hanya sekedar halal atau tidak halal, tetapi juga dari susunan waktu. Ya harus kita fikirkan. Wallahu taala alam. Bisawab. Ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Bapak dan Ibu dimuliakan oleh Allah, dari waktu yang telah diberikan kepada saya, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada antum semuanya. Dari waktu yang tersisa mungkin kita akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak dibebani oleh Allah apa yang saya tidak ketahui. Barakallahu fikum. Alhamdulillah atas materi yang disampaikan Ustaz. Baiklah, kami beri kesempatan kepada para jamaah yang mau bertanya dalam tema yang sama. Silakan baik Ahmad maupun Ikhwan, atau ada yang secara lisan. Mungkin kami wakil Ustaz, sesuai dengan temanya ini, nikmatnya hidup di bawah naungan sunnah. Ya. Ini nikmatnya apa saja, dan kalau seumpamanya kita mengingkari sunnah itu bagaimana? Baik. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mereka berusaha untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, maka mereka akan mendapatkan kenikmatan di dunia dan kenikmatan di akhirat. Kenikmatan di dunia, mereka akan mendapatkan ketenangan dalam kehidupan mereka. Ya, dan di akhirat Allah akan membalas mereka dengan surga yang di dalamnya mereka mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Man amila shalihan min dzakari aw untha wa huwa mu'min." Barang siapa yang seseorang beramal saleh dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Amalan saleh itu apa? Amalan yang mencocoki dengan sunnah Nabi SAW. Apa akan Allah berikan kepada mereka? Dua hal yang Allah akan berikan kepada mereka. Yang pertama, falahnuyanahu hayatan thayyibah. Kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang baik di dunia ini, ketenangan, kekhusyuan. Nah, yang jauh dari kegalauan, yang jauh daripada stres, Allah berikan ketenangan. Dan di akhirat kami akan membalas apa yang mereka lakukan dengan apa? Dengan surga yang di dalamnya walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Yang di dalam surga mereka akan mendapatkan seluruh apapun yang mereka inginkan. Jadi di dunia bahagia, ya, dan di akhirat akan mendapatkan puncak kebahagiaan, masuk ke dalam surga Allah dan melihat wajah Allah Rabbul Alamin. Kemudian yang kedua, orang-orang yang mereka mengingkari sunnah. Taib, orang-orang yang mereka mengingkari sunnah Rasulullah SAW itu diancam oleh Allah dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Ya, barang siapa yang seorang berpaling dari kebenaran, berpaling dari Al-Quran, berpaling dari sunnah, maka kami akan berikan kepada mereka kehidupan yang sempit. Iya, dia akan selalu was-was. Dia tidak pernah tenang walaupun harta di tangannya banyak. Dan kami bangkitkan kelak mereka di yaumul qiyamah dalam keadaan mereka buta. Kemudian mereka berkata, "Ya Allah, kenapa kami buta? Dulu kami bisa melihat di dunia." Kemudian Allah berkata,
bukankah dulu telah datang kepada kalian seorang rasul dan kemudian kalian mengingkari dari rasul tersebut. Di dunia dia mendapatkan kesengsaraan, kehidupan yang sempit, dan di akhirat dia akan dibutakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim." Berilah peringatan kepada orang-orang yang mereka menyelisih dari perkara kami, yang akan ditimpakan kepada mereka fitnah dan juga ditimpa kepada mereka azab yang pedih. Ya, maka semaksimal mungkin kita berdoa memohon kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan berhati-hati di dalam mengingkari apa yang datang dari Nabi SAW, karena ini akan mendapatkan, terkadang disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sebelum di akhirat. Di antara hal yang disebutkan para hadirin, orang-orang yang mereka mengingkari sunnah Nabi SAW, ketika ada seorang laki-laki dia makan dengan tangan kirinya, kemudian diingatkan jangan boleh makan dengan tangan kiri, makan dengan tangan kanan. Akhirnya dia mengingkari daripada perintah tersebut dan kemudian laki-laki itu tidak bisa menggerakkan tangan kanannya. Dan terkadang ancaman itu langsung Allah datangkan ketika orang-orang mengingkari sunnah Nabi SAW. Dan juga disebutkan dalam sebuah hadis, ada dalam sebuah kisah, ada seorang laki-laki di mana Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, orang yang bangun tidur hendaknya dia mencuci tangannya dulu karena dia tidak tahu di mana ya tangannya tadi malam menginap. Bisa saja tangannya memegang kemaluan dan lain sebagainya. Ya, maka kita disunahkan untuk dicuci. Kemudian dia mengingkari sunnah tersebut dan disebutkan dalam riwayat tangannya itu masuk ke dalam duburnya karena mengingkari, mencela sunnah Nabi SAW. Allah sendiri yang telah menjamin dalam Al-Quran, "Nah, wasyani akahu wal abtar." Siapa saja yang menghina engkau Muhammad, dia akan hancur. Dia akan hancur pasti. Kalaupun kita enggak membela sunnah Rasulullah, Allah sendiri akan membela nabinya. Siapa saja yang mereka menghina Rasulullah, dia akan hancur. Tidak dihancur di dunia, atau di dunia mereka hancur, mereka tidak punya ketenangan. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak pernah mengikuti berita-berita orang-orang yang membuat karikatur tentang Rasulullah, menghina Nabi kita SAW. Ada yang mampus kecelakaan tiba-tiba, kan sering yang kita dapatkan. Ya, dia tinggal di negerinya sendiri, tinggal di negeri kafir, bukan tinggal di negeri orang Islam, tapi ketakutan terus menyertai dirinya, dikawal ke sana kemari. Gak ada ketenangan dalam hidupnya. Di dunia dia sudah sengsara, walaupun Allah tidak memberikan, ya misalnya dia mati atau lain sebagainya, hidup di negerinya sendiri ketakutan karena telah menghina Nabi kita SAW. Siapa saja yang menghina Rasul pasti dia akan celaka dan pasti dia hancur. Dan menghina Nabi, apakah menghina fisiknya Rasulullah SAW ataukah menghina ajaran-ajaran yang diajarkan oleh beliau SAW. Allahu a'lam. Yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rumah kadang ada di rumah saya kalau yang TV kadang istri suka menyetel TV atau musik ya, kadang anak saya langsung cara kita udah saya kasih tahu ini ya Bang. Nah, Masya Allah, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, ketika kita melihat sesuatu perkara yang itu tidak dianggap baik di dalam agama ini, maka kita sebagai seorang suami yang akan punya tanggung jawab yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di yaumul qiyamah, kita harus memaksimalkan diri kita, mengoptimalkan diri kita untuk mendidik keluarga kita. Tapi kita didik semaksimal mungkin. Ya, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah membuka hatinya. Taib. Ya, berdoa dan kemudian kita berusaha untuk menasihatinya. Tidak ada masalah. Ya, kalau memang itu sesuatu yang harus kita singkirkan di rumah kita, kita singkirkan.
karena kita sebagai pemimpin dalam rumah tangga. Ya, tapi dari sisi lain, kita harus menampakkan kepada istri kita apa yang kita lakukan ini bukan sebagai bentuk benci kita kepada dia, bukan. Tapi itu sebagai bentuk kasih sayang kita kepada dia. Bisa difahami ya? Karena itu tanggung jawab kita nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullu mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu akan ditanya kepada kepemimpinannya. Yang terkadang kita butuh ketegasan di dalam kita mendidik keluarga. Dan terkadang kita perlu pendekatan dengan cara yang lainnya. Yang jelas seorang suami sebagai pemimpin rumah tangga, dia tahu bagaimana pendekatan-pendekatan yang harus dilakukan kepada istrinya dan kepada keluarganya. Ya, ada saat kita harus tegas. Ya, bukan tegas dalam arti kata kita pukul, nggak boleh. Nggak boleh memukul istri. Boleh memukul istri itu sifatnya bukan untuk menyiksa, tapi sifatnya adalah untuk apa? Untuk memberikan pelajaran. Makanya dalam Al-Quran itu fase-fase dalam kita menasihati istri yang tidak patuh kepada suaminya. Pertama, kita nasihati mereka dengan nasihat yang baik. Ya, kalau seandainya dengan nasihat yang baik dia tidak mau mendengar, ya maka tidak ada masalah untuk kita memukul dia. Memukul dengan cara mendidik, bukan memukul di kepala, di wajah, menyiksa sampai pada orang, nggak boleh. Ya, dan kalaupun itu tidak bisa mereka dengar, tidak ada masalah untuk kita tinggalkan dia sesaat. Ya, kita tidak tidur bersamanya. Ya, dan kita jangan keluarkan dia dari kamar kita. Dia tidur di kamar kita, kita tidur di kamar lain. Untuk memberikan pelajaran ya, takdib ya. Bukan untuk menyiksa, tapi untuk takdib. Maka tidak ada masalah. Agar dia bisa patuh dan taat kepada suaminya dari hal-hal yang tidak disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita akan memberikan pengaruh yang tidak baik kepada anak-anak kita. Allahu a'lam bishawab. Yang lain ada dari awat ada. Silakan yang belum. Di perusahaan saya pernah. Iya. Di perusahaan saya pernah waktunya belum istirahat. Saya udah istirahat keluar. Iya. Kita bagaimana cara pulang itu? Ya, paling kita banyak-banyak istighfar saja. Yang berlalu sudah berlalu, dan ke depan kita berusaha semaksimal mungkin untuk disiplin dalam kita bekerja. Tapi yang berlalu kita beristighfar kepada Allah, dan istighfar itu akan menghilangkan atau menghancurkan apa yang sebelumnya. Nah, wallahu a'lam. Baik, kami kasih kesempatan kepada Ahmad. Ada? Ada Pak? Sebenarnya baik, kalau tidak ada saya Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk definisi misalnya untuk memukul istri yang mendidik itu apakah jenis pukulan? Soalnya ada yang pernah anak dengar itu pukulannya itu seperti sikat gigi aja itu. Jadi pukulannya itu benar-benar pukulan untuk ngasih tahu bahwa ini tidak boleh. Apakah seperti itu atau mungkin boleh dengan kebukaan sapu gitu? Taib. Jadi pukulan yang boleh seorang suami memukul istrinya itu bukan di awal ya. Jadi perlu proses, dinasihatin, diingatkan ya, dan kemudian istrinya masih melakukan hal yang diharamkan oleh Allah, maka pukul yang itu bentuknya bukan menyiksa, pukul yang itu tidak memberikan bekas ya. Tapi kalau ditonjok, ditinju, ditempelek, ini nggak boleh, ini hukumnya haram. Kita nggak boleh mendolimi orang, dan mendolimi istri itu lebih besar dosanya. Datang seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya dilamar oleh fulan, fulan dan fulan. Kemudian kata Nabi SAW, si fulan itu suka memukul yang kamu nikah dengan si fulan itu. Adapun si fulan satunya pelit dia, jangan nikah juga dengan si fulan. Maka nikahilah dengan si fulan.
Ya, kemudian dia menikah dengan yang disarankan oleh Nabi SAW, dan kemudian Allah memberikan keberkahan dalam hidupnya. Ya, dan ingin saya sampaikan, Rasulullah itu melarang untuk menikah dengan laki-laki yang suka memukul, walaupun itu hal yang dibolehkan dengan batasan yang kita sebutkan tadi. Nabi SAW tidak pernah memukul istrinya. Baik, apalagi terkadang ini menjadi kebiasaan, bapak ada sedikit kesalahan dipukul istrinya, ini nggak pantas. Kemudian dilihat oleh anak-anak kita kemudian dia akan mempraktekkan ke depan dia kepada istri yang akan dia nikahi kelak. Wanita itu adalah kaum yang lemah. Ya, dalam konsep agama Islam seperti yang saya sebutkan tadi, semakin lemah seseorang itu semakin harus diberikan perlindungan, tak boleh dipukul-pukul, apalagi yang bentuknya menyiksa sampai berdarah-darah. Alhamdulillah, ini laki-laki pengecut ini. Wallahi, laki-laki yang memukul istrinya, ya sampai hal yang derajat saya sebutkan tadi, ini laki-laki pengecut, nggak pantas menjadi seorang suami. Baik, jadi pukulan itu bentuknya mendidik yang tidak berbekas. Ya, mungkin dipukul di pantatnya di tempat-tempat yang tidak memberikan bekas, tidak memudaratkan si wanita tadi. Baik, itu tahap terakhir ya. Di awalnya kita nasihati baik-baik dan seterusnya. Baik, adapun memukul dengan emosi, ya apalagi di wajah, itu hal yang harus dihindari. Itu nggak boleh dalam hukum Islam, haram hukumnya. Tapi apapun alasannya, wallahu a'lam bishawab. Satu lagi dari jemaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini bukan masalah tema pokok, tapi sempat tadi disinggung di awal kajian. Pertanyaan singkat saja, Ustaz. Apakah hal yang mendasar yang membedakan suatu perselisihan ini, apakah masih termasuk bid'ah atau bukan? Baik, masya Allah, ini pertanyaan yang butuh jawaban satu materi kajian. Baik, saya ringkas, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama mereka menyebutkan khilaf itu ada beberapa tingkatan. Tingkatan yang paling jelek dari perkara khilaf adalah khilaf antara Islam dengan kekufuran, Islam antara keimanan dengan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, afanaj'alul muslimina kal mujrimin ma lakum kaifa tahkumun. Apakah ingin disamakan antara orang-orang yang beriman dengan orang-orang mujrimin? Bagaimana kalian bisa menghukuminya? Sehingga tidak bisa dikatakan ini adalah agama-agama yang datang dari langit. Agama Nasrani juga datang dari Allah, agama Yahudi juga datang dari Allah. Kita sebagai masyarakat, warga negara Indonesia, maka jangan ada sekat-sekatan agama itu. Kita semua adalah sebagai warga negara. Iya, kita terima kita sebagai warga negara Indonesia. Tapi dari sisi agama, maka ini harus ada kejelasan. Islam adalah Islam, agama kekufuran adalah agama kekufuran, yang itu nggak boleh untuk disamakan. Jelas, jadi nggak boleh. Ini khilaf, berbeda pandangan orang. Ya, dia menyembah Tuhan Yesus, kita menyembah Allah. Tapi sebenarnya kan menyembah satu juga, nggak bisa. Menyembah Tuhan, menjadikan Nabi Isa sebagai Tuhan, ini kekufuran. Taib. Yang kedua, khilaf yang itu bentuknya juga masih tercela. Ya, khilaf antara akidah Ahlussunnah dengan akidah yang menyelisih daripada akidah Ahlussunnah. Walaupun mereka masih dalam koridor Islam, masih koridor Islam, tetapi itu hal-hal yang menyelisih daripada akidah yang disepakati oleh seluruh para sahabat, disepakati oleh seluruh para ulama Islam dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang itu bisa dibuktikan dari buku-buku dan kitab-kitab mereka. Maka di sini juga kita tidak boleh untuk beralasan ini perkara khilafiyat, nggak bisa. Taib. Atau perkara-perkara fikih
yang itu sudah jelas dalilnya dari Nabi SAW. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, ketika di sana telah tegak hujjah dari Allah dan juga begitu juga hadis dari Nabi SAW telah begitu jelas, maka tidak ada keharusan bagi seseorang kecuali mengikuti perkara yang jelas tersebut, kecuali walaupun itu dalam perkara fikih. Saya sebutkan contoh. Misalnya ada sebagian mazhab dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bolehnya seorang wanita menikah tanpa ada wali, boleh. Mereka mengkiaskan, ya, pernikahan itu adalah sebuah akad, sebagaimana jual beli juga sebagai akad. Jadi ketika seorang wanita dia pergi ke showroom mobil, kemudian dia beli mobil, sah atau enggak? Dia punya uang sendiri, dia beli mobil, sah enggak perempuan tadi beli mobil? Sah. Atau dia pergi ke sebuah toko, dia belanja, ya, sah enggak jual belinya? Sah. Demikian juga pernikahan itu sama dengan akad. Jadi ketika wanita beli mobil atau beli apa saja dia nggak perlu ada wali, begitu juga dalam pernikahan. Ini ternukilkan dalam mazhab Abu Hanifah. Taib. Nah, apakah kemudian kita mengatakan boleh perempuan nikah tanpa wali? Karena ada pendapat ulama di sini. Oh, nggak bisa. Walaupun ada pendapat ulama di situ, kita katakan tidak boleh. Kenapa saya katakan tidak boleh? Karena di situ telah ada nas yang mansus dari Nabi, jelas gamblang. Nabi mengatakan la nikah illa bi wali. Tidak ada nikah tanpa ada seorang wali. Jelas? Maka tidak boleh seseorang menganggap inilah perkara khilaf. Ya, ini adalah hal ada ulamanya di sana, ada imam besar di sana. Walaupun ada imam besar, ini hal yang tidak dibolehkan ketika itu telah menyelisih nas dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada khilaf-khilaf yang bentuknya saihun, khilaf-khilaf yang itu bentuknya boleh. Iya, nasnya misalnya nas yang datang kepada kita itu tidak qat'i. Iya, tetapi nasnya itu bisa bermakna ini, bisa bermakna ini. Taib, bisa dibawa ke sini, bisa dibawa ke sini. Kemudian para ulama al-mujtahidun, ulama mujtahid ya. Jadi bukan khilafnya khilaf antara Imam Syafi'i dengan khilaf dengan saya. Saya dengan Imam Syafi'i nggak bisa disamakan. Jadi nggak bisa kamu milih ucapan Syafi'i atau pilih ucapan saya. Ini nggak apple to apple nih. Faham? Jadi bukan khilaf. Saya pendapat gini, Imam Syafi'i pendapat lain. Ini khilaf ya. Imam Syafi'i berkata nggak bisa. Harus apple to apple. Imam Syafi'i, Imam Malik. Kan begitu? Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Bukan Imam Syafi'i, kemudian siapa? Kita. Nggak bisa, ini nggak apple to apple. Jadi levelnya ulama mujtahidun. Levelnya apa? Ulama mujtahid yang selevel. Faham? Yang ulama selevel ini mereka melihat sebuah nas. Kemudian dengan nas tersebut mereka mengambil kesimpulan A, yang ulama lain mengambil kesimpulan B dari nas yang sama. Tapi saya contohkan Nabi SAW ketika beliau berkata kepada sahabatnya dalam sebuah utusan, dalam sebuah perjalanan, salatlah kalian asar di Bani Quraidah. Itu perintah Nabi. Sudah dijelaskan ucapan Nabi ya, tapi nggak perlu lagi diselidiki sahih atau nggak sahih, karena memang itu langsung Nabi sampaikan kepada mereka. Nah kemudian para sahabat mereka berbeda pendapat dalam dua pandangan. Pandangan yang pertama, mereka mengatakan mengambil dari zahirnya hadis, pokoknya kita salat asar di sana. Walaupun waktunya sudah habis, ya tetap salat asarnya di sana. Sebagian para sahabat, oh enggak. Maksud dari ucapan Nabi kita harus segera berjalan. Ketika sampai waktu asar, kita sudah tiba di sana. Tapi kalau seandainya kita belum sampai ke sana dan waktu asar sudah masuk, maka kita sholat di mana masuknya waktu. Kenapa nggak di sini? Beda pandangan. Dan sama-sama dari ulama al-mujtahid, sama-sama dari orang-orang yang memang berhak untuk berijtihad. Taib. Dan ketika disampaikan kepada Nabi SAW, Nabi tidak mengingkarinya. Nabi tidak mengingkari. Walaupun yang benar adalah pendapat siapa? Pendapat sahabat yang kedua. Ya mereka tetap sholat di waktu masuknya waktu walaupun mereka belum sampai ke Bani Quraidah. Dan kemudian disitulah banyak hal yang terjadi pendapat dari kalangan ulama-ulama mazhab. Ya, jadi perbedaan Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kebanyakannya kembali kepada
asal yang saya sebutkan contoh. Ya, karena mereka berbeda pandangan dalam memahami dalil. Baik. Tapi kalau seandainya antara Imam Syafi'i dengan orang-orang Syiah Rafidhah, Imam Syafi'i memahami nas seperti ini, Syiah Rafidhah memahami dengan nas yang sama dengan pemahaman yang berbeda, maka kita katakan mereka itu bukan orang yang pantas untuk kita ambil. Walaupun dia pakai dalil, itu nggak bisa digandengkan dengan imam besar seperti Imam Syafi'i. Bisa dipahami? Tapi kita berbicara koridor di antara ulama-ulama mujtahidun yang mereka lurus akidahnya, lurus jalannya, ya, jurus dalam mereka memahami ucapan Nabi SAW. Jelas ya? Nah begitu juga dalam permasalahan, misalnya dalam masalah kunut subuh. Ada saudara-saudara kita muslimin mereka kunut subuh. Ada saudara-saudara kita muslimin yang mereka tidak kunut subuh. Apakah perselisihan seperti ini para hadirin, perselisihan yang itu bentuknya saik atau bentuknya tidak saik? Iya, ini kembali kepada permasalahan sahih ataukah tidak sahihnya hadis. Iya, Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam Syafi'iyah mereka mensahihkan hadis tentang kunut subuh sehingga mereka kunut subuh. Sebagian para ulama yang lainnya mereka mengatakan bahwasanya hadis tentang kunut subuh itu tidak sahih dari Nabi SAW kecuali hanya kunut nazilah yang dilakukan oleh Nabi SAW yang kemudian beliau tinggalkan setelah selesai perkara-perkara yang menyempitkan muslimin pada waktu itu. Jelas ya? Maka seseorang dia meyakini enggak, saya menganggap kunut subuh itu hadisnya dhaif, hadisnya tidak sahih. Silakan Anda mengatakan kunut subuh itu enggak perlu dilakukan, silakan. Anda mengatakan demikian. Tetapi jangan kemudian Anda memusuhi saudara-saudara Anda yang kunut subuh. Apalagi mengatakan mereka itu ya calon penghuni neraka. Kenapa? Karena kunut subuh. Ini enggak boleh. Faham? Karena itu dia khilaf yang terjadi di kalangan para ulama. Faham di sini ya? Maka ketika dia seorang imam, ya saya tidak mau kunut subuh karena tentang kunut subuh itu tidak sahih hadisnya. Sah enggak dia melakukan itu? Sah. Tapi ketika kita sudah berdiri di belakang imam yang kunut, maka kita makmum kita makmum usahakan juga untuk kunut subuh. Kenapa? Pertama, ini adalah khilaf di kalangan para ulama al-mujtahidun. Yang kedua, Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, "Nam innama ju'ilal imam liyutama bi." Imam itu dijadikan untuk diikuti. Wa idza raka'u farka'u wa idza sajadu fasjudu. Ketika imam itu ruku maka rukulah, ketika imam itu sujud maka sujudlah. Di sini Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk memaksimalkan diri untuk mengikuti jalannya imam. Yang ketiga, alasannya para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu terjadi perselisihan di antara Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dengan sebagian sahabat yang lainnya. Utsman bin Affan beliau memandang salat dalam keadaan safar tetap 4 rakaat. Sebagian sahabat yang lainnya mereka mengatakan tidak boleh. Salat dalam keadaan safar itu wajib diqasar 2 rakaat. Mereka masing-masing punya pendapat yang saling mereka kuatkan. Baik. Kemudian Utsman bin Affan ketika salat beliau salatnya 4 rakaat. Taib. Dan makmum yang tadi meyakini wajib sholat 2 rakaat, ternyata ketika mereka ikut imam, mereka juga apa? Sholatnya 4 rakaat. Kemudian ditanya al-khilafu syarrun. Dengan kisah ini para ulama mujtahidun mengambil sebuah istimbat. Ketika Anda meyakini bahwasanya qunut subuh itu tidak sahih dari Nabi SAW, ya, sebagaimana sahabat menganggap bahwasanya sholat itu harus 2 rakaat, tidak boleh 4 rakaat, tapi ketika imamnya sholat 4 rakaat, mereka tetap ikut 4 rakaat. Demikian juga ketika imam qunut, kita tetap ikut qunut dengan dalil perbuatan sahabat Nabi. Dan itu difatwakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, difatwakan dari Imam Ahmad, dan juga difatwakan dari ya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Makmum itu tetap ikut qunut di belakang imam yang qunut. Bisa difahami? Dan ini para hadirin, dalam masalah khilaf ini ulama menulis bukunya tebal-tebal. Jadi nggak mungkin dalam satu kali pertemuan kita akan memahami mana khilaf yang boleh, mana khilaf yang tidak boleh. Tapi saya memberikan beberapa contoh untuk memberikan pancingan kepada kita semuanya untuk lebih tekun mempelajari bab-bab khilaf seperti ini agar seseorang itu tidak jumud. Tidak apa? Tidak jumud. Tidak ekstrim.
Taib. Atau juga tidak bermudah-mudahan dari sisi yang lainnya, karena ilmu itu akan mengarah seseorang untuk selalu berada di tengah-tengah. Bisa dipahami ya? Nah, Allah Ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin hadirat semuanya. Saya tutup. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.